Baik ya, untuk pertama ini kita akan bahas tentang yang namanya ikatan kovalen. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas yang namanya ikatan ion di pertemuan sebelumnya. Lalu apa itu ikatan kovalen? Secara definisi, ya. Ikatan kovalen, ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian sama pasangan elektron. Ya, kalau kemarin waktu ion itu adanya interaksi kation anion karena adanya serah terima elektron ya di antara kedua atom atau sudah. Kalau di kovalen itu kalian akan melihat pasangan ini itu adalah saling memberi gitu ya. Nah, cara singkatnya, kalau kovalen itu seringkali disebut dengan ikatan antara non-logam dengan non-logam. Ya, ikatan. Nah, ikatan kovalen sendiri itu, contohnya ada berapa jenisnya. Kita lihat, ini adalah contohnya. Ada H2. Kita bandingkan ya, ada H2. Lalu ada O2. Lalu ada N2. H itu secara nomor atomnya adalah 1. Maka konfigurasi atomnya itu 1. Nah, dia akan stabil, H itu ya, membentuk duplet. Ya. Maka dia ngapain? Dia itu akan butuh 1 elektron. Ya. Lalu H ini kan 2, berarti ada H lagi ya. Ada H satu lagi, dia juga 1, maka dia itu akan yang namanya butuh 1 elektron untuk stabil membentuk duplet. Lalu sedangkan O itu nomor atomnya 8. Maka konfigurasinya 2 dan 6. Karena akhirnya itu 6, supaya dia stabil, maka dia itu akan cenderung membutuhkan berapa elektron? Oksigen 2, Pak. Nah, oke ya, 2 elektron ya. Nah, begitupun O yang lainnya, karena kita lagi bahas O2. Ada O-nya 2. Ya. Itu juga sama, butuh 2 elektron. Sedangkan N2, gitu ya, N2 itu nomor atomnya adalah 7. Berarti 2 dan 5. Sehingga dia ngapain supaya dia stabil? Kalau 2 dan 5 akhirnya 5. Butuh ya. 3 elektron, Pak. 3 elektron, Pak. Ya. Jadi kalau ada ikatan antara dua-duanya itu butuh, maka kita bisa definisikan dia itu sebagai ikatan kovalen. Nah, kita buat Lewisnya. Ingat ya, Lewis itu dibuat dari kaitan valensinya. Ini valensinya ya. Ini valensinya, ini valensinya. Kita akan buat dulu yang pertama adalah hidrogen. H. Karena valensi H1, maka kita buat 1 titik di sini. Ya. Begitupun H lagi. Karena dia berikatan, berarti kita ada berapa? Nah, si H ini punya 1 elektron. H ini juga sama. Tapi dua-duanya kalau ingin stabil, itu harus punya 2. Nah, maka si hidrogen yang sebelah kiri, gitu ya, dia ngasih. Ya. Dan yang sebelah kanan, dia juga ngasih. Nah, sehingga yang terkumpul berapa? Ada 2. Gitu ya. Ada 2 ada 2 elektron yang digunakan bersama. Nah, itu dia definisinya tadi ya. Ada pemakaian bersama. Itu apa sih, Pak? Nah, kita lihat lagi. Ketika H ini dia sudah memberikan kepada H yang sebelah itu elektronnya, oke, kita gantilah, jangan biru-biru ya, supaya berbeda ya. Biru sama hitam lah ya. H sebelahnya juga dia memberikan elektronnya kepada yang tengah, maka yang terjadi adalah ya elektron yang biru sama yang hitam ini dia itu akan digunakan bersama. Gitu ya. Contoh nih ya, Rangga punya 1000 nih,
Terus ada lagi Anastasia 1.000 lagi. Kita ingin beli yang mainan 2.000 gitu ya. Ya udah nih, patungan aja lah, saya 1.000, kamu 1.000, kita beliin mainan. Nah, kayak gitu. Tapi mainan itu milik bersama. Ya milik Rangga, ya milik Anastasia gitu ya. Karena uangnya uang bersama. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat. Si hidrogen yang sebelah kiri, karena dia sudah memberikan elektronnya dan digunakan bersama, maka pasangan elektron yang tengah ini itu milik masing-masing. Jadi hidrogen yang ini menjadi 2 elektron, gitu ya, dan hidrogen yang sebelah kanan menjadi 2 elektron. Jadi dua-duanya bisa stabil karena masing-masing memberikan elektronnya dan digunakan bersama. Nah, jadi pasangan ini tuh adalah ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan O, Pak? Nah, O itu dia 6 ya. Kita buat 6. 1, fainsnya nih ya. Ini Lewisnya namanya. 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Karena dihadapin ya. Lalu berikutnya lagi yang setelah lagi 6 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Gitu ya. Nah, yang ini yang kiri, dia itu bisa stabil dengan cara membutuhkan 2 elektron. Yang kanan pun juga sama, dia stabil juga membutuhkan 2 elektron. Maka gitu ya. Nah, si O yang kiri dia memberikan elektronnya dan yang kanan juga sama, dia memberikan kedua elektronnya, gitu ya. Oke, nah ya. Sorry, kita pakai merah ya. Nah, yang terjadi bagaimana? Nah, jadi O ini dia bersatu. Karena yang kiri itu ngasih 2 elektronnya gitu ya. Maka si O yang kanan juga harus ngasih 2. Nggak boleh lebih, harus sama ya. Kalau ngasih 2 ya 2 juga kasih. Gitu ya. Nah, karena dia punya 6, berarti yang dikasih 2, tinggal 4 lagi. Nah, 4 ini harus dibuat berpasangan. Berarti ada 2 pasang. 1 pasang dan 2 pasang. Begitupun O yang sebelah kiri. 1 pasang dan 2 pasang. Nah, pasangan elektron yang ini gitu ya, itu tuh milik bersama. Milik O yang kiri, milik O yang kanan. Ingat, si O ini dia akan stabil ketika apa? Ketika dia oktet. Ini duplet. 8 ya, coba kita cek. O yang sebelah kiri. Jadi ada berapa elektronnya kalau gitu? 8. Nah, itu 2, 3, 4, Ada 5, 8, Pak. 8 ini udah stabil. Yang kanan berapa jadinya? 8. 8 juga, Pak. Nah, berarti dia sudah stabil. Nah, karena dia masing-masing memberikan, lalu pasangan elektron yang terkumpul dipakai bersama, maka disebut dengan ikatan kovalen. Satu lagi ya, N2. N ini dia punya 5 elektron. 1, 2, 3, 4. Gini aja lah ya. Juga sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini butuh 3, maka dia itu ngasih 3. Sorry, pakai yang biru aja ya. Ngasih 3. Yang di kanan itu, kalau dia ngasih 3 ya, dia ngasih 3 lagi lah ya. Nggak mungkin beda. Nah, sekarang berarti karena si N yang kiri udah ngasih 3 elektronnya, gitu ya, berarti 3-nya tulis di sebelah kanannya. Lalu N yang samping juga, gitu ya, nah, dia juga ngasih 3 juga. Kita agak pakai warna-warna ya supaya lebih. Berarti kalau dia ngasih 3, tinggal berapa lagi elektron di N? Sisa 2, Pak. 2. Berarti pasang ya, udah pasangan ya. 2. Berarti yang samping juga sama, dia 2 lagi. Nah, yang ini, yang di tengah ini, dia itu adalah elektron yang dipakai bersama. Jadi milik bersama. Berarti kalau gitu si N yang sebelah kiri jadi berapa elektronnya? 8, Pak. 8. Yang di kanan jadi berapa? 8. 8, Pak. Jadi saling menyetabilkan. Itu disebut dengan ikatan kovalen. Nah, dari 3 ini kita kenal dengan ikatan kovalen itu terbagi dalam 3 jenis. Ya. Yang pertama lihat H-nya. H-nya gini ya awalnya. H-nya gini. Karena ada 2 elektron di tengah, maka kita bisa gambarkan menurut struktur Kekulé gitu ya. Ini Lewis, ini Kekulé-nya garis 1.
Oke. O nih ya, O itu karena dia adalah 4 yang dipakai bersamanya, gitu ya. Maka kita bisa gambarkan menjadi 2 garis. Oke. Itu disebut dengan struktur Kekulé. Lalu N, karena dia ngasih 3, gitu ya. Maka kita gambarkan N itu dia 3 garis ya. 1 garis terdiri dari 2 elektron. 4 berarti 4, 2 berarti. Kalau 6 berarti 3 garis, gitu ya. Nah, dari sini terbagilah ikatan kovalen itu terbagi dalam 3 jenisnya. Yang pertama adalah ikatan kovalen. Oh, nggak cukup. Udah. Bapak kasih ini ya, inisial ya. Ikatan kovalen itu IK ya. Ikatan kovalen tunggal. Kalau dia 1 garis. Nah, dia 2 garis disebut ikatan kovalen rangkap 2. Kalau dia 3 garis berarti ikatan kovalen rangkap 3. Gitu ya. Nah, sampai sini ya. Bisa diikuti ya. Pertama, kovalen itu dia itu bukan serah terima, tapi saling ngasih. Sehingga muncul pasangan elektron yang jumlahnya itu milik yang kiri sama yang kanan atom. Atau milik bersama gitu ya. Non logam dan non logam lagi. Ada 3 jenisnya, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, di sini diikuti ya, bisa ya. Tanya-tanyakan dulu nggak sampai sini? Bapak, aku mau nanya Pak. Ya, mana Hasna? Kalau ikatan ion kan satu ada yang itu kan, ada yang melepas sama ada yang menerima. Kalau kovalen itu dua-duanya saling narik Pak, saling Ya, menerima betul. gitu. Iya, betul gitu. Ya, jadi itu bedanya ya. Jadi kalau ion itu ada yang serah dan terima, kalau kovalen itu ya dua-duanya terima gitu ya. Sehingga kalau dua-duanya terima, ya nggak bisa karena dua-duanya butuh ya. Ya udah deh, kita kasih aja 3-3. Ini buat bersama nah gitu. Jadi itu bedanya ya antara ion dengan kovalen. Nanti kalau di soal nanti perbedaan manakah di bawah ini yang merupakan senyawa ion. Nah, kalian tinggal cek atom yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu logam, berarti dia adalah ion. Kalau sebelah kanan kiri itu dia bukan logam, berarti dia kovalen. Nah, logam non logam ini perlu kalian ketahui ya. Logam itu golongan 1A, 2A, 3A, PbSN gitu ya. Lalu golongan B, kalau non logam itu ialah golongan 4A sampai 8. Nantilah kita bahas lagi di sana ya, saya. Oke. Nah, yang penting udah tahu. Siap. Ya, malah gimana? Kalau seandainya ikatan kovalen itu cuman unsurnya sama, misalkan kayak ini kan O sama O, H sama H, gimana kalau beda? Sekarang kita bahas mana yang beda gitu ya. Kita bahas ya, siap. Oke, kita bahas kembali. Wah, betulnya jadi mengantarkan ya. Gimana Pak kalau dia itu atomnya beda? Nah, contoh kayak gitu. Hapus ya. Nah, ada sebuah unsur ya. Unsurnya itu ialah C. Memiliki nomor atomnya itu 6. Dan unsur H memiliki nomor atomnya 1. Atom C dan H ya. Buat nanti konfigurasinya berarti ini 2 dan 4. Sedangkan ini 1. Kalau akhirnya 4, dia itu cenderung untuk membutuhkan, bukan melepaskan. Ya. Berarti kita bisa kasih kata nerima atau kata butuh ya, bebas ya. Nah, kalau apa seringkali kata butuh gitu ya. Kalau 4 akhirnya berarti butuh berapa? 4, Pak. Butuh 4 elektron. 4 elektron, Pak. Kalau 1 berarti butuh berapa? Kalau Tujuh. 1. Ingat ya, kalau hidrogen itu pasti duplet. Artinya dia jumlahnya 2. Hidrogen ya. Nah, 1 ya, bukan 7. Nah, 7 mah nanti atom selain hidrogen. Nah, ketika dia itu butuh 4 dan dia butuh 1, lalu ada keterangan di soal itu dia merupakan oktet, gitu ya, oktet, maka ketika dia bergabung, kalian tinggal kalikan atau samakan kebutuhannya. Ini butuh 4, ini butuh 1. Supaya sama, ini kali berapa? 1, Pak. Ini kali 4. Maka ketika digabung, si atom ini akan membentuk yaitu molekul apa? C-nya 1,
H-nya 4. CH. Ya. Nah, ini. Oke. Lalu dari sini kalian akan mengenal istilah atom pusat. Karena ini udah bukan lagi 2 atom, bahkan ini ada 5 ya. C-nya 1, hanya 4, 5 ya. Siapa yang di tengah, Pak? Gitu ya, pasti ada yang di tengah. Nah, atom pusat itu adalah atom yang paling banyak butuh. Oke, C berarti yang paling banyak butuh. Lalu ada atom yang terikat. Itu ialah atom yang sampingnya, yang mengikat atom pusat. Karena kalian udah tahu siapa yang di tengah, kalian tinggal gambarkan. Oh, berarti C di tengah. Ya. Nah, karena ada 4, alangkah baiknya kalian gambarkan itu ialah dalam arah atas. Ini buat H-nya ya. H-nya atas, kanan, bawah, dan kiri. Ya. Setelah itu kalian tinggal cek. Berarti nomor elektron valensi dari C berapa valensinya? 4. Valensi itu ingat ya, sekali lagi huruf lagi. Angka paling terakhir itu valensi. Ya. Berarti si C itu dia punya 4 valensinya. Ya udah kita buat 1 atas, kanan, bawah, sama kiri. Ya. Nah, si hidrogen itu berapa dia? Hidrogen itu dia punya 1. Maka supaya hidrogen ini stabil, dia ngambil atau enggak ngasih 1 ke C. Nah, 1 ini ya. Yang ini ngasih sini ya. Yang ini di sini ya. Ini di. Oke. Coba kalian dicek. Jumlah elektron di H ada berapa? 2. Stabil nggak 2 kalau H? Stabil, Pak. Stabil. Karena duplet dia ya, bukan oktet. Kalau si C jadi berapa si C? 8. 8 itu oktet ya. Sudah stabil ya? Iya. Nah, jadi ketika si C dengan H berikatan, jadilah senyawa CH4. Ini disebut dengan struktur Lewis. Oke, karena butuh-butuh, jadi dia kovalen. Kalau kovalen berarti saling ngasih. Ya. Coba buat struktur kekulenya. Berarti si C tengah, gitu ya. Kalau enggak, kita konsisten dengan warna ya. Si C-nya di tengah, gitu ya. Oke, berarti berapa garis kalau gitu? Kalau di sini yang kiri, yang kanan sorry. 1, Pak. 1 garis, karena ada 2, gitu ya. Yang atas juga 2 berarti 1 garis, ini segaris, ini segaris. Ya. Kalau itu panjang, oke kita pendekin ya. Lalu kita tambahkan H-nya, gitu ya. Ini H, ini H, ini H, ini H. Ini struktur kekulen. Oke. Nah, itu nolak ya. Nah, di sini kalian akan melihat ada istilah pasangan elektron ikatan, ada pasangan elektron bebas. Karena di sini belum terlihat, Bapak akan gambarkan yang kedua. Ya. Kita bandingkan dengan si H2O ya. Coba kita cek H2O. Bagaimana kalau seandainya ada H berikatan dengan atom oksigen? Buat konfigurasinya hanya 1 ya. Ketika 1 berarti dia butuh berapa? 1, Pak. 1. Jadi H itu dia bukan melepaskan, tapi dia butuh. Ingat ya. Kalau oksigen itu 8 berarti 2 dan 6. Berarti stabil butuh berapa? 2. 2, Pak. Karena H dan O ini ada keterangan oktet gitu ya. Atau duplet ya gitu ya. Nah, berarti supaya dia membentuk senyawa, maka kalian kalikan. Kali berapa sih H dan O supaya sama kebutuhannya? H kali 2 O kali 1. 1. Maka muncullah molekul yang bernama H2O. Ya. H2O. Lalu berikutnya lagi, siapakah yang disebut dengan atom pusat? H atau O? H atau O? Atom pusat. O-nya karena kebutuhannya paling banyak, gitu ya. Siapakah atom terikat? Berarti sampingnya si pasangannya ya. Selanjutnya, gitu ya.
Karena O adalah atom pusat, kita gambarkan O dulu. O dulu. Nah, berapa valensi O? 6. 6, Pak. 6. Berarti kita gambarkan 6 titik gitu ya. 1, 2, 3, 4. Tidak sih ya. 5 dan 6 ya. Karena ke sana udah aja dah. 6, Pak. Berarti nah ini ya 6 ya. 2, 2, 2 ya 6. Lalu ada H nih. Karena H itu butuh 1, maka H itu pasti akan berada di sini. Ya. Jadi kalian pasangkan si elektron ini supaya sepasang. Nah, coba buat struktur kekulenya. Berarti kalau gitu strukturnya jadinya apa? H, ini H lagi, terus O-nya di tengah ya. Dan O-nya itu ada 2 pasang yang tidak dikasih ke si H. Dan 2 elektronnya dikasih ke si H. Nah, maka ini bentukan O. Oke, coba si O. Elektronnya di berapa jumlahnya? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, ini udah mengikut sama nih. Berarti saya jadi berapa sih, Ha? Jadi 2, Pak. Ya. Nah, jadi ini menyetabilkan masing-masing atom. Nah, di sini kalian akan melihat gitu ya. Kalau di CH4 itu tidak ada pasangan elektronnya kayak gini ya. Kalau di O itu ada. Nah, yang kayak gini itu disebut dengan PEB. Sedangkan yang kayak garis ini itu disebut dengan PEI. Ya, Pak, apa itu PEB? Pak, apa itu PEI? PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Artinya dia tidak disertakan membentuk ikatan. Ini enggak kan? Dia masing-masing ya, sendirian kan ya? Kalau PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Ya, lihat nih yang terikat kan sama H. Nah, itu disebut dengan pasangan elektron ikatan. Pak, kalau saya ingin mengetahui PI-nya tanpa melihat strukturnya gimana, Pak? Bisa, lihat nih. H2O. Si O tengah-tengah kan ya? Berarti PI-nya berapa? 2. Karena H yang terikat ada 2. C4 ya. Yang besar siapa? Si C. Karena H-nya yang terikat 4, berarti PI-nya 4. Nah, kenapa Pak kita mesti tahu PB, PI? Nah, nanti kalian akan mengarah pada yang namanya bentuk molekul. Ya. Oke, sampai sini gimana? Dipahami? Minimal gini lah. Dari mulai konfigurasi sampai membuat Lewis sampai membuat struktur kulit. Bisa nggak? Sudah bisa? Bisa, Pak. Oke, coba lagi sekarang ya. Yang lain lah ya. Pak, coba yang lain lah gitu ya. Oke, 2 lagi ya. Bapak kasih apa? Satu lagi lah, satu lagi. Bapak akan bandingkan. Ini oktet ya. Ini ada oktet ya. Ini oktet, ini oktet juga. Oke. Nah, ada nggak sih Pak yang terikatnya itu tidak 8 gitu ya. Si pusatnya itu nggak 8. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini pusatnya oktet ya. Ini juga oktet ya, karena 8 ya pusatnya oktet. Ada nggak yang tidak oktet? Nah, muncullah namanya penyimpangan hukum oktet. Bapak akan bandingkan 2 senyawa. Kalian akan lihat ya bedanya apa. Oke, Bapak punya yang namanya molekulnya itu PCl3 dibandingkan dengan PCl5. Apa yang terjadi? Ya, oke, kita buat ya. P itu dia nomor atomnya 15. Cl itu dia 17. Buat konfigurasinya berarti 2, 8, dan 5. Berarti dia butuh berapa kalau gitu si PCl5 P-nya? Butuh 3, Pak. Butuh 3, Pak. Oke, ya. Nah, Cl berarti 2, 8, dan 7. Berarti Cl butuh 1 elektron. Sekarang ini coba lagi ya. Nih, ini juga sama nih. Sama juga kan P dan Cl juga sama gitu ya. Ini butuh 3. Ini butuh 1 ya. Oke. Tapi kenapa Pak ini 3, ini 5 nih? Ketika kalian kalikan ya, ini dikalikan berarti ini kali 1 ya, ini kali 3 kan ya. Jadi apa? PCl 3.
Berarti ini adalah oktet. Oke, karena sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya. Dikalikan butuhnya supaya sama kebutuhannya, berarti dia oktet. Tapi ini ketika dikalikan kok PCl 5, Pak, berarti dia tidak oktet. Boleh gitu, Pak? Boleh. Gitu ya. Banyak sekali senyawa atau molekul ya, kovalen di sana tuh yang tidak oktet. Kalau tidak oktet, maka yang menjadi elektron yang diikatnya itu berbeda. Kita bahas yang ini dulu ya, yang waktu itu ya. PCl3 berarti siapakah atom pusat di sini? P atau Cl? P. Yang P. Oke, karena dia kebutuhannya paling banyak ya. Ini atom terikat. Kalian tinggal buat nih, P-nya di tengah-tengah. 5 kan ya valensinya ya. Ini nggak valensinya 5. Berarti kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini ada 1 nih, berarti si Cl-nya kan butuh 1 tuh. Ya udah, kalian masukin Cl di sini. Cl gitu ya. Cl. Nah, hati-hati, Cl ini ada 7 valensinya. Berarti kalian karena 1 yang dikasihin, tinggal berapa? Tinggal 6. Betul nggak? 6. Kan 7. Iya, Dikasih ke sisi P1, jadi tinggal 6. 6 ini pasangin, jangan lupa. Jadi gini bentuknya. Nah, hati-hati ya. Nah, dia sama nih, berarti yang dia sama. Dia sama ya. Nah, oke, ya. Nah. Setelah ini coba lihat. Berarti lihat di sini kita lihat. Ternyata si P ini total elektron di dalamnya itu menjadi berapa? 8 elektron. Artinya dia oktet. Ya. Coba Pak gambarkan sesuai dengan kulitnya. Ini Cl, Cl, Cl. Coba Bapak ingin tanya sama kalian. PEB di dalam PCl3 ada berapa? 1. Ingat ya, PB itu pasangan, bukan jumlah elektronnya. Satu pasangan. PI-nya berapa? 3. Ya. Nah, gini oktet namanya. Tapi PCl5 lihat. Kalau dia PCl5 setelah kalian kalikan ini ternyata tidak sama dengan apa yang ditanyakan, berarti dia bukan oktet. Kalau bukan oktet, berarti si elektronnya, valensi ya, yang ini semuanya terikat dengan Cl. Oke, kebayang ya? Jadi ini kalian sebar. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Disebarin semuanya. Karena kan 5 Cl yang masuk ya. Ini kan 3 sesuai ya. Kalau ini 5. Berarti masukin Cl aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, coba nih Cl. Nah, oke. Cl. Ini udah di-record belum ya? Oh, udah ya. Coba satu. Nah, ini Cl ya. Oke, ini Cl juga. Kenapa ada 6 gitu? Karena kan Cl valensinya 7. Kalau H1 kan nggak perlu ya. Kalau Cl ini perlu kalian tuliskan lagi. Nah, perhatikan jumlahnya. Si P ini jadi berapa jumlah elektronnya? 10. Kan kalau 10 dia tidak oktet. Nah, disebutlah dengan penyimpangan hukum oktet. Ya, jadi ada yang tidak oktet. Gimana cara kita tentunya, Pak? Kalian tinggal cek molekulnya sama yang dikali-kali ini sama atau beda, gitu ya. Kan ini kali 1 dan kali 3 kali jadinya PCl3. Oh, tidak sama, Pak. Berarti dia tidak oktet. Maka si valensi ini kalian pecahin semuanya sesuai dengan jumlah atom yang terikatnya berapa. Coba kita buat rekurenya. Berarti P, Cl, 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 dan Cl. Ada berapakah PEB-nya? 0. Ada ya. P-nya berapa P-nya? 5, Pak. Nah, ya. Bisa sama sini bedainnya, bedain antara oktet dan nggak oktet. Kalian tinggal kalikan kebutuhannya. Kalau sesuai, maka dia oktet. Kalau beda, berarti dia bukan oktet.
Kalau beda, berarti atom elektronnya disebar sesuai dengan jumlah dari si atom terikat. Gitu ya. Oke, ingat di sini kita lagi bahas ikatan tunggal ya. Kita belum ke yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Beda loh ya. Coba. Oke, bisa ya? Oke, ada apa? Bapak, saya mau nanya, Pak. Boleh, gimana? Tadi Nurul masih bingung, Pak. Jadi kalau oktet itu harus yang udah stabil kayak 8 gitu, Pak? Atau Ya, gimana ya? betul. Dan Ya, 8 gimana? Ya. hanya 8, Pak. Untuk senyawa mah, untuk senyawa 8 ya. Kalau untuk hidrogen itu dia 2. Hidrogen ya. Kalau untuk yang lainnya dia. Iya, Pak. Oke, sip. Iya. Baik, makasih, Pak. Oke, siap. Ya. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya, gimana, Sa? Kenapa bisa terjadi penyimpangan gitu, Pak? Oh, karena ini ya penyimpangan ya. Kenapa terjadi, Pak? Nah, karena dalam ikatan kovalen itu oktet itu adalah ikatan yang stabil. Berarti dia Cl5 itu ada karena ada sebuah reaksi yang menjadikan dia muncul gitu ya, desakan. Oke, karena kan si Cl ini dia biloxnya banyak. Apa itu bilox, Pak? Bilox itu bilangan oksidasi gitu ya. Dari sel itu dia bisa min 5, min 1, dan min 7. Dan min 3 juga bisa ya. Nah, jadi di sana ya, hasilnya agak kompleks ya. Tapi di sini, sekali lagi alasan yang cukup logis untuk kelas 10 itu ialah pembuatan PCl5 ini berlangsung pada kondisi tertentu. Ya, jadi tidak spontan. Artinya butuh kondisi kayak gini. Suhunya tinggi, reaksinya harus pekat, gitu kayak gitu. Tidak saya. Jadi karena ada kondisi tertentu, maka muncullah yang namanya senyawa, molekul senyawa yang tidak oktet di kovalen. Terus kalau gitu, Pak, nanti bedanya yang menyimpang sama yang enggak apa, Pak? Atom pusatnya. Dia 10, dia 8. Ya. Jadi kalau oktet itu dia wajib 8. Kalau penyimpangan itu bisa lebih dari 8 atau kurang dari 8. Gitu lah saya. Bisa lihat SMP-nya aja. Oke. Ya udah, pakai contoh ya. Contoh nih, Pak ini kan 10 lebih ya. Gimana Pak kalau dia itu kurang dari 8? Contohin ya. Oke, coba kita lihat. Kita punya yang namanya Be sama Cl. Cl ya. Itu dia berikatan. Be itu dia 4, maka Cl 17. Jadi berapa nih? 2 dan 2. Kalau Cl 287. Ya. Dan ternyata BeCl ini di soal itu disebutkan dia itu molekulnya BeCl2. Jadi soal nanti ya yang keluar kalau dia tidak oktet pasti diketahui senyawanya apa. Oke. Tapi ya kita juga antisipasi ya, bisa ada soal yang buruk gitu ya. Artinya lihat nih kalau 2. B itu dia bukan sebuah senyawa yang ionik. Dia itu senyawa kovalen. Karena dia punya 2, maka dia itu tidak bisa menjadi 6, gitu ya. Jadi dia butuhnya 2 elektron juga. Ini butuh 1 elektron. Paham nggak? Coba ya, coba kita lihat. Kalau C itu kan 2, 4. Akhirnya Pak, akhirnya berapa akhirnya? Akhirnya 4 ya? Oke, bisa dibayangkan? Nah, kita bandingkan ya. Be, B, C, N, O, F ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Be itu 22. 2, 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6, 2 dan 7. Kalau ini, kalian tahu ya, kalau mereka bertiga itu, ini butuh 3, ini butuh 2, ini 1 ya. Nah, kalau 3 ini dia disebut dengan, nah kalau C tadi ya 4 ya, 4. Kalau di bawah 4, berarti dia itu memiliki namanya penyimpangan.
Dihafalkan ya, itu hanya berlaku untuk BE dan B. Ya, dihafalkan BE dan B. Nah, B ini dia butuhnya 2, bukan 6. Dia butuhnya 3, bukan 6. Khusus untuk siapa, Pak? Untuk BE dan B. Oke, dihafalkan aja. Ini terjadi karena memang B itu dia tidak cenderung melepaskan elektron. Oke, nah setelah ini kalian udah tahu ya, berarti di sini atom pusatnya adalah siapa? BE. Karena BE punya 2, Cl punya 1, dan terikatnya 2, maka si B ini ngasih 1. Berarti Cl-nya dia akan memberikan 1 juga. Tinggal berapa Cl? Tinggal 6. Cl dia ngasih 1, tinggal 6 juga. Ya. Buat surekulenya, berarti BE-nya gini. Cl dan Cl. Coba kita hitung berapa elektron atom pusatnya. 4. Kalau 4 berarti dia penyimpangan hukum oktet. Oke. Jadi kalau yang kurang dari 8 itu dimiliki oleh BE dan B. Oke. Nah, gitu. Jadi apa ya? Lumayan banyak hafalan ya. Karena penyimpangan itu tidak bisa kita hafal, tidak bisa kita atur sedemikian rupa. Jadi harus dihafalkan karena penyimpangan berarti tidak semua atau sedikit gitu ya. Kan ini kayak BE sama B, terus ada P yang 5 gitu ya. Nanti ada lagi XE gitu dan sebagainya. Itu penyimpangan. Jadi hanya berapa molekul saja yang dihafal. Oke, itu yang BE. Bagaimana sekarang nih? Kan kita lagi bahas itu tunggal ya. Gimana kalau seandainya kita memiliki yang namanya ikatannya rangkap 2, Pak? Coba kita lihat di sini. Oke, ada nih. Sampai jawabannya. Kalau ada C sama O, konfigurasinya 2 dan 4 ya. Ini 2 dan 6. Berarti 4 ini butuh berapa? Butuh 4 elektron. Si O butuh 2, Pak. 2 elektron. Supaya sama berarti ini kali berapa? Kali 2. Oke. Jadi apa kalau gitu? Jadi C 1, O-nya 2. Nah, CO2 jadinya ya. Siapakah atom pusatnya di sini? C. C. Dia paling banyak memerlukan. Berarti kalian gambarkan C-nya di tengah-tengah. Oke. Lalu si O-nya di mana? Ada 2 tuh ya. Kalian gambarkannya kiri kanan aja. Bentar ya, kita ganti warna. Kalian gambarkannya ialah kanan kiri aja ya. Kalau 2. Kalau 3 berarti kayak Messi itu ya, atas ini di sini ya kalau 3. Kalau 2 gini. Oke. Kalau 4 kayak tadi, kayak plus gitu ya. Kalau 5 kayak tadi kayak kecil 5 ya. Nah, di sini si C itu dia punya 4 valensinya. Tapi si O itu dia butuhnya 2, bukan 1. Maka si O itu akan memberikan 2 elektronnya dulu terhadap si C. Karena si O-nya ngasih 2, si C ngasih berapa dong kalau gitu? Ngasih 2 juga. Yang di kiri, yang di kanan dia 2 juga. Otomatis si atom elektron C udah habis atau masih sisa? C-nya itu kan 4. Berarti dia Habis. Udah habis. Berarti tidak ada PEB ya. Kalau O-nya jadi berapa sisanya O-nya? Kan dia kasih 2. Dari 6. 4 kalian pasangkan. Ya. Nah, lihat di sini. Ternyata Pak, si atom pusat C-nya itu oktet atau enggak? Oktet. Kenapa? Pak. Karena dia jumlahnya 8 elektron. Buat struktur kalkulasinya, berarti karena dia 4, garisnya 2. Hitung PEB-nya, berarti PEB-nya itu adalah 0, PI-nya adalah 2. Bukan 4 ya. Kalau dia rangkap 2, dihitung 1. Kalau dia tunggal 1, rangkap 3, 1 juga. Oke. Seharusnya bukan PI, tapi DI. Tapi kenapa lah kita bahasnya PI ya. Nah, Pak, kenapa PB-nya 0? Padahal si O ini memiliki 2 yang di sini ya. Ingat, PEB ini
hanya dan PI itu ya, ini fokusnya pada atom pusat. Oke? Ya. Jadi bukan pada atom yang terikat, pada atom pusatnya. Meskipun atom terikat punya PeB juga, tapi dia tidak dihitung dalam penjumlahan PeB. Ya. Coba BCl tadi, BCl2, PI-nya berapa PI-nya? Berapa PI di sini? PI 2. 2. PeB-nya berapa? 0. 0. Meskipun Cl-nya ada ya, tapi kan bukan dia yang kita hitung, tapi yang di tengahnya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa diikuti ya? Oke. Kalau bisa, kita next lagi berikutnya ya. Oke, kalau udah bisa yang ini, berarti tadi kalian tahu ya bagaimana membuat struktur Lewis. Yang kedua, membuat struktur Boole. Yang ketiga, melihat bentuk oktet dengan oktet, gitu ya. Nah, yang terakhir, Bapak akan bahas yang namanya bentuk molekul. Ya, ada namanya bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini hati-hati, ya. Jadi, si atom yang tadi, si CO2 itu dia tidak CO2 terus ada lagi BeCl2, dia memiliki nama strukturnya, gitu ya. Nah, penamaannya itu bagaimana, Pak? Nah, ini sekarang kita buat ya. Ini bahasan kita, dan nanti setelah ini kita bisa masuk ke kefahaman. Oke, sekali lagi ini disingkat aja ya. Kovalent itu ternyata bagi dua, ada yang molekulnya diatomik. Apa maksud diatomik? Ada 2 atom dan ada poliatomik. Itu di atas 2 atomnya. Oke, contohnya nih. Ada H2, kan 2 tuh. Lalu ada O2, kan 2 ya. Ada HCl, ini 2 atom. Kalau poliatomik kayak gini. H2O, hanya 2, O-nya 1, berarti 3 gitu ya. Ada NH3, ini 4 atomnya. Ada PCl5, ini 6. Nah, itu poliatomik. Nah, kedua ini berbeda dalam segi polaran dan bentuk molekulnya ya. Nah, bentuk molekul itu kita bahas itu senyawa yang poliatomik ya. Jadi kita bahas sekarang itu ialah bentuk molekul dari poliatomik. Oke, nah apa bentuk molekul itu, apa maksudnya gitu ya, dan sebagainya. Kita lihat gambar berikut ini ya. Karena Pak mau kasih kalian tahu PFP namanya ya, dari University Colorado. Oke, nah Bapak akan bahas yang namanya ya, stop share dulu. Bentar lagi ya, sampai jam 3 lah ya, 3 lebih lah. Ini bisa diakses dimanapun ya. Oke, basic molekul. Ini disebut dengan simulasi video interaktif ya. Jadi ternyata bentuk molekul itu tidak 2 dimensi, dia 3 dimensi loh, dan memiliki sudut ikatannya. Nah, gambarnya supaya kalian terbayang-bayang gitu ya, itu seperti berikut ini. Oke, pertama kita akan bahas yang namanya bentuk modelnya. Oke, kalau modelnya kayak gini, ya, nah dia disebut dengan namanya itu linear. Oke, linear. Mau dia rangkap 2, oke, salah. Mau dia rangkap 3 gitu ya, dia bentuk molekulnya. Berarti kalau kayak gini, berapa Pak sudutnya? Kenapa seperti ini Pak? Nah, ingat, yang namanya sebuah molekul, ya, kalian jangan inilah kita warna hitam ya. Molekul itu tadi apa? Dia itu punya yang namanya PeB dan PeI, ya. PeB itu dia itu memiliki gaya tarik paling besar, gaya ruah paling besar ya. Jadi ketika ada PeB dengan PeB berdekatan, maka dia itu akan saling menjauh. Ada kelakan yang besar. Nah, kelakan ini PeB paling besar. Yang kedua itu PeB dengan PeI. Dan terakhir itu ialah PI dengan PeI. Ya, nah di sini di molekul ini yang ada itu adalah PI dan PI aja, nggak ada PeB ya.
Maka supaya tolakan dia itu tidak ada, maka dia itu saling meniadakan, gitu ya. Ujung ke ujung ya. Nah, 180 derajat. Ini adalah atom dari yang ini ya, adalah modelnya. Ya. Nah, coba kita bayangkan lagi yang lainnya. Berikutnya adalah real molekul. Kita ini BCl2, ini bentukannya ya. Kita ganti D3. Nih, kenapa dia bentuknya kayak Mercy gitu? Coba. Kenapa coba? Karena di sini, coba pertanyaan Bapak, di sini ada PEB-nya nggak di sini? Ada nggak PEB-nya? Nggak ada, PEB-nya nggak ada. Ya, yang ada itu PI berarti tolakan yang terjadi adalah antara PI dengan PI. Nah, supaya tolakan antara atom ini tidak ada, maka dia itu akan membentuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti berapa derajatnya? Kalau gitu. Berapa 90. Nih? Bukan. Berapa nih? 180. 120 ya, kan 160 ya. Jadi kalau sudutnya sama semuanya, berarti dia itu adalah molekul yang paling dasar dan tolakannya paling tidak ada. Ya. Namanya apa? Namanya trigonal planar. Gitu ya. Oke, trigonal planar. Yang ke berikutnya, ada C4. Coba lihat C4. Ini bentuknya C4 ya, tuh. Sudutnya 9,5. Ini C4, itu semuanya sama. Sudut yang ini, sudut yang di belakang, gitu ya, ini sama semua. Ya. Kenapa sama, Pak? Supaya tolakan antara 4 PI ini dia tidak ada. Jadi dibuat sama semuanya. Bentuknya kayak gini. Namanya tetrahedral namanya. Ya, itu. Hedral. C4 ya. Pak, gimana kalau ada 5? Nah, C5 lihat tuh. Supaya tidak ada tolakannya kecil, maka dia akan bentuk seperti ini. Namanya trigonal bipiramida. Kenapa disebut dengan trigonal bipiramida? Coba kalian lihat. Ada 2 piramida. Oke. Satu piramida di atas dan kedua bawah. Piramida ya. Nah, yang ini 90 derajat. Ini 90 derajat. Tapi antara yang ini, jadi ini gabungan dari linear dengan segitiga planar tadi ya. Nah, ini dengan ini dia itu 120 derajat ya. Dan inilah bentuk yang paling stabil dan tolakannya paling tidak ada. Dimana kalau dia itu nampak, ini namanya SF6. Namanya apa? Namanya oktahedral. Kenapa disebut oktahedral? Karena dia punya 8 muka. Coba ya, mukanya gimana nih, Pak? Kebayang nggak mukanya ya? 1 di sini mukanya, 2 di belakang ini, 3 di kiri, 4 di depan. Yang atas ya, yang bawah juga sama, berarti 8. Baik. Kenapa dia disebut dengan tolakannya paling rendah, paling tidak ada? Kenapa? Karena sudah sama-sama. Jadi bentuk dasar molekul itu ada 5. Ada 5. Yang pertama linear, yang kedua trigonal planar, yang ketiga tetrahedral, yang keempat bipiramida trigonal, yang kelima oktahedral. Ini semua tidak ada PEB-nya. Nah, ketika ada PEB, maka bentuknya tidak normal lagi. Ya, oke, ini basic. Kembali lagi ya. Yang ketiga. Oke, nah basicnya ini kita masuk ke yang molekul shape yang ada ininya, PEB-nya. Oke. Lumayan ya, jauh banget sedikit. Kita bahasnya agak panjang. Nah, ini molekul shape-nya. Derivat ya. Simulation. Oke, udah lama ya. Jadi sekali lagi pertama ada linear, segitiga planar, tetrahedral, piramida trigonal, dan oktahedral. Nah, bagaimana kalau ada PEB-nya? Lihat. H2O lihat. Tadi kan kita udah lihat ya, H2O itu dia punya 2 PEB dan 2 PE. Bentuknya itu bukan lagi tetrahedral, tetapi band atau bengkok. Nama bengkok, Pak? Nah, Schaumburg angle nih. Kalau tadi yang namanya tetrahedral itu 109,5, ini jadi 104,5. Ini ya, ada 2 PEB. Contoh lagi, CO2. Ini linear.
Karena ada PEB kan ya, dan 2 PEI. Seperti SO2 coba lihat. Ada PB1, jadilah bentuknya band. Lalu ada lagi XEF2, dia linier, ya. Tapi ada 3 PEB-nya. Ini mah tayangan aja ya. Ini BF3. Ini dia trigonal planar. CLF3 bentuk kayak gini ya. Dia namanya bentuknya P-set, bentuk P. Lalu ada NH3, bentuknya itu trigonal trigonal piramid ya. Beda tadi mah bipiramida 2, ini salah satu piramida. Oke, nanti kita bahas ya. Ada C4, tadi bahas tadi ya. Ada S4 ya. Dia bentukannya sisau, jungkat-jungkit ya. Jungkit ya. Karena ada PEB-nya nih. Oke, karena ada PEB jadi berubahlah semuanya. Ini segi 4 planar. Tuh, segi 4 planar ya. Lalu yang ini namanya segi 4 piramid. Oke, nah segi 4 piramid ya. Ini piramidanya segi 4 dasarnya. Udah ada PCL5 tadi udah ya. Nah gitu ya. Jadi bentuk molekul ini sangat didasari pada jumlah PEB dan PEI-nya. Jadi kalian wajib bisa mengetahui PEB dan PEI. Contoh ya. Jadi bentuk molekul itu ada bentuk dasar, ada 5 tadi ya. Apa aja bentuk dasarnya? Ada yang lurus ini ya. Namanya apa? Linear. Ada yang 3 kayak Mercy itu ya. Namanya apa? Segitiga planar ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Segitiga planar. Lalu ada yang kayak gini bentukannya 4. Hedral. Lalu ada yang kayak gini bentukannya. Segi 3 di piramida. Nah, di piramida dan terakhir yang kayak gini. Apa namanya tadi? Oktaedral. Bentuk ini dasari pada PEB dan PEI-nya. Coba ini berapa PEB-nya? 0. PEI-nya berapa? 2. Nah, ya. Ini PEB-nya berapa PEB-nya? 0. PEI-nya 3. Nah, kalau ini PEB-nya 0 juga ya. PEB-nya PEI-nya 4. Oke, ini agak berat ya. Oke, sampai segala. Ini 5 dan terakhir ini PEB-nya itu adalah 0, PEI-nya adalah 6 ya. Jadi kalau ada 6, nggak ada PEB-nya berarti dia bentuk dasar. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau ada PEB-nya 1 gitu ya? Nah, sekali lagi lihat ya, ini kalau bentuknya kayak gini, sudutnya sama, berarti dia itu merupakan senyawa nonpolar, gitu ya. Kenapa nonpolar? Kita bahas besok ya. Nah, coba bayangkan sama kalian sekarang ya. Contoh. Tadi ada N sama H bergabung ya. 2 dan 5. Ini 1. Berarti dia butuh berapa N? Butuh 3 elektron. H butuh berapa? 1 elektron. Nah, kalau gitu kita jadikan nih kali berapa nih? Kali 1, ini kali 3. Jadinya apa? N H 3. Siapa tahu pusatnya? N. Yang pusatnya N. Kita gambarkan N-nya. Berarti N itu ada 5 valensinya ya. Berarti kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu karena ada H, hanya ada 3, berarti kita buat sini. 1, 2, ini labisnya ya. 3. Kita gambarkan secara kalkulat gitu ya. Berarti ini 1 tunggal, ini tunggal juga, ini tunggal juga, ini ada PEB. Total PEB-nya ada berapa? 1. PEB 1. PE-nya ada berapa PE-nya? PI-nya 3. 3. Totalnya berapa? 4.
4. Nah, karena totalnya 4, berarti kalian gambarkan 4 garis dulu. 1 ke atas, 1 ke kanan, ke kiri, yang ke bawah. Karena ada 1 PEB-nya, maka hapuslah yang atasnya. Jadi apa nih? Ini PEB ya. Nah, kalau ini PEB berarti namanya apa? Segitiga piramida. Itu caranya ya. Nah, ketika ada PEB, maka dia tidak lagi non-polar. Menjadi polar. Nah, polar Pak, karena dia menjadi nggak simetris. Jadi kalau simetris itu non-polar, kalau nggak simetris dia itu polar. Itu simple. Bocoran ya buat besok ya. Oke, jadi dari sini kalian PEB-nya dan P-nya tahu aja. Oke, sekali lagi lihat ya, perhatikan. Perubahannya. Kalau dia linear, itu nggak ada perubahan. Kalau dia segitiga panar, itu ada perubahan. Coba kalau PB-nya 1 jadi gimana bentuknya? Yang atasnya kita ubah menjadi PB. Kalau dia 4 bentuknya, 4 ya PE-nya ya, kalau 4, 1 hilangin jadi PEB, berarti jadi gini bentuknya. 1 hilangin jadi PEB, jadi gini bentuknya. Oke, dari 4, 3, 2. Coba kalau 5 Pak, kalau 5 kayak gini. 1 PEB ada, berarti jadi gini. Satu PEB lagi ada. Nah, berarti yang atasnya tetap aja ya. Yang berubah itu ialah yang pinggir-pinggir. Ini bentuk P. Satu lagi PEB ada, berarti gini bentuk. Ya. Oh, gimana kalau 6? 6 gini. Satu PEB ada, berarti ambil yang paling bawah dulu ya. PEB. Nah, satu lagi PEB ada, berarti gini. Coba sebutin nama bentuknya ya, buat kalian. Pertama, ini namanya apa? Linear. Dia bentuknya namanya nih. Segitiga. Nah, datar ya. Kalau ini bentuknya apa nih? Bentuk V. Bentuknya V. Oh, ini apa bentuknya 4? Tetrahedral. Jadi 3 segitiga piramida. Jadi 2 dia apa nih? Bengkok atau bentuk V ya. V kali sama ya. Ini segitiga piramida. Bilang satu jadi apa nih? Sisau atau jungkat-jungkit. Jadi ini apa namanya nih? Bentuk P. Ini dia apa nih? Ya. Ini namanya apa? Oktahedral. 1 hilang jadi apa nih? Segi 4 piramida. 2 hilang jadi PEB jadi apa? Segi 4 planar. Jadi kalian lebih ngaturnya di PEB. Polar nggak polar itu dilihat dari kesimetrisan. Ini simetris nggak? Simetris nggak ini? Simetris. Berarti dia non polar. Ini simetris nggak? Nah, yang nggak ada PEB itu pasti non polar semua ya. Pasti itu mah, udah pasti ya. Nah, ini simetris nggak kalau bentuk V? Enggak ya, nggak simetris kalau PEB, tapi dia polar. Ini juga polar ya, sama bentuknya. Ini simetris nggak? Enggak, berarti dia polar juga. Ini simetris nggak? Enggak. Nah, polar juga. Ini simetris nggak? Tidak, Kak. Polar. Ini simetris nggak? Enggak, Pak. Simetris. Kan lurus doang tuh. Oh, simetris. Oh iya, Pak. Ini simetris nggak? Ini simetris nggak? Enggak. Karena ini atasnya nggak ada pasangan ini. Simetris nggak ini? Simetris. Karena ini pasangannya ada. Ya. Ya. Oke. Nah, untuk saat ini gitu aja dulu ya. Buat kalian jadi paham tentang bentuk molekul, lalu ada Lewis, kovalen, dan sebagainya. Karena itu penting buat besok kita bahas tentang polar. Oke, sampai sini tanyakan ya.
Kalau nggak ada yang tanyakan, Bapak kasih soal ya kalian. Mohon dikerjakan, mau sekarang, mau malam nanti gitu ya. Mau besok sebelum tes boleh. Sebelum dia boleh ya. Soal ini dikerjakan sebisanya saja karena pre-test bukan post-test. Jadi kalian isi sesuai dengan intuisi boleh ya. Asal boleh. Tapi nanti pas post-test kalian harus benar-benar karena Bapak sudah mengajarkan kalian tentang soal. Soalnya pakai EduBox, jadi kalian bisa kerjakannya kapanpun ya. Setelah ini Bapak akan kasih kalian kelompok dan Bapak akan share di grup. Lalu kalian tinggal tentukan siapa yang akan jadi co-host dan juga bagaimana LKPD yang di-print atau tidak. Yang penting minimal satu yang di-print untuk dikumpulkan di GCR. Oke, paham? Ya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham ya? Ya. Oke, kalau paham, Bapak akan akhiri ini pertemuan hari ini ya. Dan jangan lupa besok 1:30 Bapak harapkan kalian udah standby ya. Karena kita akan record dan tidak ada lagi tag yang salah. Artinya kalau salah ya salah gitu ya. Karena Bapak akan buat video ini di edit lagi gitu. Oke, ketemu lagi besok dengan apa yang Bapak akan sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian dan Bapak akan berikan hadiahnya kalau berupa materi mungkin kalian udah punya ya. Materi kayak apa tuh, kayak makanan itu mah dan jauh juga panasnya juga ya. Tapi di sini Bapak akan kasih apresiasinya itu ialah kalian bersedia aktif, maka nilai kalian juga dibandingkan dengan nilai teman-teman kalian beda. Seandainya nih kalian di kelas itu nilainya tertinggi, ternyata tatanya, maka nilai kalian itu akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau nilai kalian jatuh di kelas, dan tapi kalian ikut di sini, maka nilai kalian akan tercover gitu. Jadi tidak akan pas KM, ya, tidak akan di bawah 83. Pasti di atas 83 yang ikutan ini ya. Oke, itu aja yang Pak akan sampaikan dan mohon maaf ada 4 pertemuan lagi. 1, 2, 3, 4 ya. Sampai bulan November dipersiapkan saja ya waktunya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, semuanya kita balik ke chat ya. Aduh, keren kami. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.